nggak sholat subuh deh. Udah, Bu. Kapan sholatnya? Kok mbok nggak lihat? Walah, masa aku mau sholat aja bilang-bilang sama Ibu? Oh, ya sudah, syukur kalau gitu kamu nggak lupa sholat. Soalnya sekarang mbok tuh jarang lihat kamu sholat. Kok Ibu gitu ngomongnya? Ya, mbok kan cuma ngingetin. Kamu tuh harus banyak bersyukur, diberi kelebihan rezeki dan pacar yang cantik. Bu, Ibu tenang aja. Kalau masalah itu aku pasti ingat. Sekarang udah 5:30. Kamu nggak berangkat ngojek? Ini aku mau berangkat ngojek dulu. Baru ke kantor. Iya loh. Pagi. Kamu di mana? Pagi sayang. Aku masih di kontrakan nih. Mau berangkat ngojek. Rajin banget cari duitnya. Ya iyalah, kan semua ini demi kamu. Ya udah nanti hati-hati ya. Jangan lupa sebelum jalan baca doa. Ya udah. Sampai ketemu di kantor ya. Devi. Jangan telat masuk kantornya. Kamu tenang aja kalau masalah itu. Oke, love you. Dah. Bu. Ya. Tak berangkat dulu ya, Bu. Loh, kamu nggak sarapan dulu? Mbak udah bikinin nasi goreng sama telur ceplok. Udah habis. Tuh. Lah, kapan makannya? Tadi pas Ibu lagi di kamar mandi aku habisin. Ya wes, tak berangkat dulu ya. Oh, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biona. Ikutin Devi yuk. Iya, Bu. Kamu udah sarapan? Bude mau ngasih aku sarapan gratis ya? Enggak. Kamu kesenangan terus. Jadi keenakan, jadi kerja males. Kalau sesekali, nggak apa-apa kali Bude. Nih, udah bungkusin buat kamu. Atur nuwun Bude. Oh iya, Pul. Semalam ibu kamu nelpon ke Bude. Katanya kamu suruh pulang kampung. Ibu sama bapakku baik-baik aja kan Bude? Oh iya, semuanya sehat-sehat. Cuma ibu kamu yang nyuruh kamu pulang. Nggak mau ah Bude. Aku udah betah tinggal di Jakarta. Yo, nek ngono, mending kamu telepon ibumu ya. Nanti Bude dikira nggak nyampein pesennya. Ya wis, pinjam HP-nya Bude. HP-ku udah ada pulsanya. Nggak modal ya. Halo Bu, ini Ipul. Kata Bude, aku suruh pulang kampung. Ada apa ya? Nggak mau ah, aku udah betah loh tinggal di Jakarta. Aku kan kerja Bu. Ya udah, bulan depan ya pulang kampungnya. Kan aku harus ngurus surat berhenti dulu Bu, nggak bisa cepet. Lah. Si Katro nih, pagi-pagi udah ngojek aja. Waduh. Lah ini mobilnya Dita. Kenapa dulu? Dita, tadi gue lihat mobil lu sop buntut. Sop buntut. Buntutin motornya Depi. Iya. Emang kenapa? Gak boleh? Iya, aneh aja liatnya.
Suka-suka gue dong. Orang Devi cowok gue. Dia. Devi itu tuh pekerja keras tahu. Nih, sebelum dia berangkat ngantor dia ngojek, pulang ngantor dia ngojek lagi. Iya, gue cuma nanya, bukan mau denger lo mujair, mujair, muji Devi. Ya udah, matiin dong. Lah, kan lo yang nelfon, lo dong yang matiin. Iya, gue matiin. Pagi, Pak. Anda telah menerobos lampu merah. Saya kagak lihat lampu merah. Saya pikir lampu disco. Anda jangan main-main dengan saya. Sampai main-main, Pak. Kalau main-main mah mending mana kecil. Masa sama polisi? Anda itu sudah menerobos lampu merah, naik motor sambil nelpon, dan mempermainkan petugas lagi. Anda saya tilang. Waduh, jangan, Pak. Orang nggak sengaja. Mana surat-suratnya? Surat-surat. Nih, mau ditilang apa main surat-suratan nih, Pak? Ayo, mana? Devi, Walah, Bit. Kamu ngapain ikutin aku? Aku mau ngasih semangat buat kamu. Ya, tapi kan kamu naik mobil, aku naik motor. Ntar kamu macet loh ke kantornya. Ya kalau misal kena macet, nanti perginya barengan aja. Mas, saya kan bilang cepetan. Kenapa jadi ngobrol sih? Iya, mas. Yo wes, aku duluan yo. Udah enak nih dimarahin aku. Tunggu dulu. Itu pacarnya ya, Mas? Iya, Mas. Cantik banget kayak artis. Tiga apa? Minuman lah. Mbak, saya nggak dikasih. Kalau masnya jadi pelanggan tetapnya dia, saya kasih. Mas, jadi ngobrol sama pacar saya? Mendingan pacarnya dibonceng aja sama Mas, biar saya yang dianterin sama Alphardnya. Hah? Ya udah, Bit. Aku duluan ya. 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 Pagi Maria. Tumben lu. Pagi-pagi di kantor. Lu nyari muka ya? Gue lagi ngerjain laporan proyek Jaya Properti. Oh. Gimana, Ran? Progresnya? Nih, lo baca aja sendiri. Widih, cakep. Rapi banget kerjaan lo. Ini sih gue yakin. Jaya Properti pasti demen. Dan untuk next project, pasti makin jasa kita lagi, cuy. Ya nggak, Ran? Ranto? Ran ya? Orang gue ngomong dicuekin. Sorry yo, lagi nggak konsen nih. Ibu, lu ngapain ngeliatin foto si Devi? Bukan Devi. Bukan apaan, Ran. Itu di handphone lu foto siapa? Si Katro kan? Gue lagi mikir aja sih gimana caranya Vita dan Devi putus. Ya elah. Itu mah sama aja artinya. Ih, beda lah. Hah? Ini cewek. Lu kenapa sih, Ran? Emang lu gak bisa move on gitu? Nyari pacaran lain? Susah yo buat cari pacar. Cuy, cuy. Apaan? Gue bisa kali jadi pacar gelap lo. Ran, jangan, Ran. Please. Ran, please. Lo gak enak, sumpah. Ran, please. Ran. Lo mau? Mau? Mau gue bilangin ke Poppy? Profesional. Kerjaannya. Bercandanya jelek. Mel. Iya mbak, kita belum datang ya? Belum tuh mbak. Kita kemana
sih? Telepon juga nggak diangkat lagi. Mungkin lagi pacaran kali, Mbak. Iya bener tuh Mbak. Mbak Bita sama Mas Devi itu pacarannya di luar. Biar nggak kena dilarang pacaran di kantor. Ya kan? Nah, tawa lagi. Kalian pikir pertanyaan saya lucu ya? Lucu. Kalau Poppy salah, maafkanlah. Saya bikin peraturan dilarang pacaran di kantor supaya kalian tuh fokus kerjanya. Bukan jadi bahan bercandaan. Ngerti nggak? Dit, lo udah telat masuk. Jangan pacaran mulu. Aduh, jam berapa sih nih? Widih, enak banget datangnya barengan. Dari mana kalian? Kok sembarangan lu kalau ngomong? Harusnya kan gue duluan sampai di kantor sini. Kalau bukan gara-gara kena operasi zebra, tuh mobil gue masuk jalur busway. Kalau lo dulu dari mana? Sarapan ya? Barangan lo. Gue juga kena tilang. Kena operasi zebra juga? Enggak. Operasi plastik. Hah? Plastiknya bukan plastik ember. Ada puas lo semua. Hah? Puas? Nggak tahu apa orang lagi bete. Ini nih kalau mukanya kayak begini nih, katanya udah tahu kamu pasti lagi sedih kan? Iya, iya teh, saya lagi sedih. Mas Ipul. Mas Ipul kenapa sedih? Ini Mbak, minggu depan aku pulang kampung. Kenapa pulang kampung? Disuruh sama ibu buat ngurusin warung. Bapak sama ibu habis jual sawah. Makanya aku harus bantu mereka. Tapi Mas Ipul udah bilang kan sama perusahaan outsource tempat Mas Ipul? Sudah Mbak. Tapi sebenarnya aku berat ninggalin Jakarta. Kenapa berat? Berat ninggalin Mbak Caca sendirian di sini. Takut Mbak Caca kangen kalau nggak ada saya. Aduh, itu ngomongnya. Mas Ipul, sedih sih boleh sedih. Tapi jangan bikin selera makan orang jadi hilang gitu. Ya sudah, kalau gitu tolong buatin kopi ya teh. Tapi bayarnya nanti. Lagi. Dah, Mas Dul, baru juga datang udah mau berangkat lagi. Pak Kiki, saya mau ke kantin. Pusing kepala saya. Pusing. Pusing ke kantin? Emang di kantin ada dokter apa? Pak Kiki, pusingnya bukan karena penyakit Pak Kiki. Habis? Gimana sih? Pusing aja Pak. Lah ngapa itu? Pagi Mbak Bita, Devi. Pagi Pak. Iya. Makasih yo kamu udah nemenin aku ngojek. Kok makasih sih? Ya iyalah, aku jadi tambah semangat. Justru aku tuh salut sama kamu. Berarti kamu tuh tipe yang pekerja keras. Sama kayak kamu. Kalau misalkan Ceholic.com ini bukan kamu bosnya, nggak mungkin sukses kayak sekarang. Bisa aja. Ah, bener kok aku. Rambut kamu gimana sih berantakan? Diam. Ganteng. Kamu juga cantik. Sini deh bisikin. Bisikin apa? Aku sayang deh sama kamu. Aku juga sayang sama kamu. Bisikin? Yuk. Ya, Pak. Iya. Mari. Katanya pusing, malah ngumpet di sono. Enak banget tuh si Katro. Dilapin lagi keringatnya sama Bita. Mas Dul,
Mau saya lapin mukanya. Jangan. Lupa saya muka saya. Aduh, Pak Kiki gimana sih? Kok gue jadi kepikiran Billy ya? Kok nggak ngomong dari dulu sih, Sya? Udah lah, Bil. Itu kan masa lalu. Gue cerita kayak gini ya supaya nggak ada beban lagi di hati gue. Masa lalu kan yang bentuk masa depan. Untung gue sekarang balik ke Jakarta dan mau ketemu sama Bita. Jadi gue tahu. Bil, lo jadi balik ke Toronto-nya kapan? Billy kok nggak jawab WhatsApp gue? Billy WhatsApp? Yeay, gue masih punya kesempatan buat ketemu Billy. Kalian dari mana aja sih jam segini baru datang? Sekarang tuh di jam 9.15 tau nggak? Maaf mbak, saya baru keluar ngojek. Kebiasaan ya. Mendingan sekarang lo pilih. Lo mau kerja di sini atau ngojek? Biasa aja dong, udah izin kok sama gue. Bit, jangan mentang-mentang pacar sendiri yang minta izin, lo izinin. Bapak Asar kenapa sih? Tahu lagi sensi kan? Pulkongan ya? Mbak, mau nggak buka catering di kantor aku? Emang bisa? Bisa lah, Mbok. Nanti setiap makan siang, Mbok antar dia ke kantor aku. Lagi pula deket kan kantor aku dari sini. Wah, boleh tuh War. Jadi Mbok nggak perlu buka warung di kantor kamu. Iya, Mbok. Sistemnya delivery aja. Ntar deh aku tanya ke teman-teman aku siapa aja yang mau pesan. Ntar gampang deh diantarnya sekalian banyak. Beres War, nanti Mbok kasih komisi. Gampang lah, bisa diatur. Ngobrolnya serius amat. Ada apa sih? Ini Bu Ipe, Mawar mau catering buat teman-teman di kantornya. Iya, sistemnya pesanan. Jadi setiap makan siang diantar deh. Catering? Iya. Bang! Kalau begitu kita catering juga bang. Lu mau buka catering? Iya. Emang lu bisa masak? Bisa lah. Yang udah juga kalau isi catering lu nih, paling-paling isinya air putih, ceplok telur, sama mie rebus doang. Itu doang lu bisa masak. Nggak kayak Ih, gak apa-apa, jadi laki gak pernah ngedukung, kasih support kayak gitu biar semangat. ntar gue semprot. Progres pekerjaan kita di Jaya Property itu sudah hampir 50%. Nah, sejauh ini mereka tuh sangat puas dengan kinerja kita. Dul, kok lu ngeliatin gue kayak gitu banget sih? Kagak. Gue kagum sama lu. Gak salah gue make lo. Make lo jadi karyawan di perusahaan gue. Semua proyek di tangan lo. Emang ya, yang paling pantas jadi bos di kantor ini cuman Rania, bukan lo Dul. Abdullah. Bener. Oh ya, mereka tuh berharap kita dapat menyelesaikan pekerjaan kita sesuai dengan perjanjian awal. Dan gue yakin banget nih, kita dapat menyelesaikan semuanya sesuai dengan jadwalnya. Kalau misalnya molor gimana? Ya elah, ya jangan sampai molor dong. Lo bisa ngomong kayak gitu. Nah tuh. Kalau sebelum kamu penyakitnya gimana? Hah, kalau lagi baper,
Ini ngehambat semua kerjaan kita. Lu berdua ngomongin gue? Ngomongin si Patun? Oh, nggak apa-apa. Lanjut. Ya udah nih, ini gue bakalan bagiin dan kita di termin kedua yang udah gue bikin di situ. Kalian tinggal lihat aja semua. Dul, lo ngerti kan? Apa yang lo omongin? Gue sih ngerti-ngerti aja. Oseng-oseng. Lo tau gak dia ngomong apa? Ntar gue tanya lo, gue aja mikir berdua. Ya. Iya nanti deh. Jangan aku, kamu tersakit loh. Tapi aku belum lapar. Tapi harus makan sekarang. Ya udah deh. Dev, deketin Marissa deh. Ini aku perhatiin ya, Marissa tuh akhir-akhir ini suka bengong tuh gak sih? Kerjanya juga gak fokus. Enggak ah, kadang sama aja. Dia masih marah-marah sama aku. Ya, itu sih karena emang kitanya aja yang telat. Oh, ini udah beda deh. Ini kalau aku perhatiin ya, Marissa itu kerjanya jadi gak fokus, sukanya bengong aja ngeliatin handphone karena ngeliatin laptop. Ngomongin gue ya? Gue gak apa-apa kok. Dusya bisa gak sih kalau masuk, itu tuh kasih tahu dulu. Gue cuma mau ngambil ini kok, sampel kosmetik. Sya, lo tuh kenapa sih? Kalau ada apa-apa kasih tahu gue dong, cerita. Gue gak apa-apa, Bita. Ya ampun tuh, makan gimana sih? Ini ada nasi nih, nih. Diem. Bit, lo tuh bos di sini. Jaga sikap dong depan karyawan lo. Bit, mungkin dia cemburu sama kita. Ya kan? Dia nggak punya pacar. Kalau kita kan pacaran terus. Baik aja tapi kan. Bahaya lah. Kalian udah pada sholat isya? Belum, Bu. Sholat isya berjamaah yuk. Aku nanti aja, Bude. Loh, kamu itu justru harus ikut. Kan kamu yang mau kita doain. Kamu mau dikuburin apa? Dikuburin segala. Kan gitu. Kamu kan minggu depan udah nggak di sini, mau pulang kampung. Mas ya, beneran mau pulang kampung? Jadi deh, ya. Makanya sekarang kamu sholat bareng. Kita mau doain kamu supaya kamu selamat sampai tujuan. Bapak ibu kamu juga sukses usahanya. Ngono lho, Le. Amin. Amin. Ayo, wis. Ayo, yaudah, ayo. Allahu Akbar. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Makasih, Mas.
Mas Bang ya. Ayo sama-sama Mas. Kita sampai kapan sih kamu mau ngikutin aku? Sampai kapanpun. Soalnya aku nggak bosan sih ngikutin kamu. Kan aku pada kabur semua loh. Emang kenapa? Cuekin aja kali. Bentar. Halo, dengan Koje di sini. Oh, oke Mbak. Sebentar ya Mbak, 5 menit sampai. Yo. Aku itu ngikutin kamu karena khawatir sama kamu. Kalau kenapa-napa di jalan gimana? Aku nggak apa-apa kok. Ya wes, Pit. Aku jalan dulu yo. Ntar dulu, Dev. Kamu kalau capek udahan aja ya? Nah, aku udah enak nih, udah ditungguin sama orangnya. Aku janji 5 menit doang sampai loh. Ya udah, hati-hati ya. Berangkat ya. Ya. Yuk, Yono. Katanya 5 menit sampai. Udah 10 menit lebih, nggak sampai-sampai. Ya Mbak, dengan Mbak Hesti ya, dari Gojek. Ya, gimana sih Mas? Katanya 5 menit sampai. Ini udah 10 menit lebih loh Mas. Mbak, tadi jalannya macet. Alasan aja. Beneran kok Mbak, jalan tadi macet, saya minta maaf ya Mbak, maaf banget. Kok Mbak marah-marah sih? Gimana nggak marah? Telat jemputnya kok, janjinya 5 menit, 10 menit lebih nih Mbak. Ya kan, tapi dia udah minta maaf. Ya biasa aja dong ngomongnya, nggak usah nyolot. Mbak, waktu saya tersita ini. Dit, udah nggak apa-apa kok. Ya iya, tapi dia marahin kamu tau nggak sih? Diem aja. Udah nggak apa-apa, aku udah biasa kok dimarahin. Jangan diulangin lagi loh Mas. Iya Mbak. Makasih Mbak. Ya, sama-sama. Rasanya, Mbok. Nih, ini bawa uangnya. Makasih ya, Mbok ya. Sama-sama. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Gimana, Mbak, warungnya? Alhamdulillah. Sekarang udah banyak pembeli. Oh, tadi juga ada tetangga kontrakan yang mau catering buat kantornya. Syukur deh ya, Mbak, kalau laris. Nanti kalau uangnya udah ngumpul, Mbok akan balikin modal yang pernah Mbok pinjem sama kamu. Nggak usah, Mbak. Nggak apa-apa, kan Mbok niatnya minjem. Aku ikhlas kok, Mbak, bantuin Mbak. Jadi Mbak nggak perlu balikin apapun sama aku. Makasih ya, Ran. Mbak, ngomong-ngomong, Devi tuh masih sering ngasih duit pegangan gak sih buat Mbak? Enggak. Kan Mbok udah punya penghasilan sendiri. Ngapain mesti minta sama anak? Iya, Mbak nggak curiga gitu, Mbak. Jangan-jangan nih semua duitnya Devi dihabisin lagi buat pacaran sama Wita. Mbak, aku tuh bukannya mau ikut campur ya, Mbak. Tapi tuh aku kadang-kadang nggak tega sama Devi. Bayangin aja nih, Devi udah kerja mati-matian ngojek dari pagi sampai malam, Mbak. Aku tuh cuma takut Devi sakit aja sih, Mbak. Benar juga ya ucapan Rani ya. Ya udah kalau gitu, nanti Mbak bisa langsung tanya aja ke Devi. Tapi Mbak, jangan bilang kalau tahu dari aku ya. Iya, Dek. Kolot banget. Devi. Tolong benerin dong nih, komputernya hang lagi deh. Coba lihat. Bang Upi, enak banget ya.
Jadi Mbak Bita sama Mas Devi bisa bebas pacaran di kantor. Iya ya. Kita usul aja yuk ke Mbak Marsha. Mau usulin apa? Bebas pacaran di kantor? Mau kena aspek? Dul, Wah, Ran, bawa apaan tuh, Ran? makan siang. Lo belum makan kan? Wah, tahu aja kalau gue lapar. Nih makan aja. Gue sengaja bawain tuh buat lo. Wah. Ini. Ran, buat gue sama Mario Bros nggak ada. Ya, gue cuma bawa satu lagi. Ini spesial buat gue. Daripada ngiri lo. Pelit. Enak banget, Ran. Enak banget. Enak banget. Jadi tuh tadi gue ke kontrakannya Devi. Terus dibawain makan siang sama ibunya Devi. Enak tuh. Telan. Udah telan. Mel, Fahri telepon. Katanya kamu salah nulis alamat lagi. Enggak, Mbak. Jangan ngeles deh. Makanya kamu tuh kerja yang fokus dong. Jangan joy terus yang dipikirin. Iya, Mbak. Teleponan sama siapa? Sama customer, Mbak. Sini. Sini. Kopi. Mario, kalau lagi jam kerja jangan telepon Poppy ya. Kok Mbak Marsha tahu sih? Tahu lah. Muka lu kenapa? Mandang fotonya Billy kayak gitu banget. Enggak, gue nggak apa-apa kok. Gue cuman mengenang masa SMA. Marsha kenapa jadi aneh gini ya? Dul, Iya. pokoknya di meeting nanti kita jangan mau ditekan sama Jaya Property. Iya. Kita harus bikin mereka setuju sama schedule yang kita sepakatin. Iya. Ngomong-ngomong, makasih ya makan siangnya. Kan lu udah bilang makasih tadi, Dul. Oh iya. Meskipun emaknya Depi yang ngasih, tapi karena lo yang ngasih makanannya, jadi enak banget. Jadi kalau bukan gue yang ngasih belum tentu enak gitu? Iya. Bisa iya, bisa kagak. Dul. Aduh, ngapain ya Rania megang-megang tangan gue? Yang lamaan ah.
yang nyetir ya. Dul, lo malah bengong sih buruan. Iya, ayo naik. Bisa gak sih jangan besar-besaran di kantor? Gue kasih SP nih. SP. Surat pacaran. Imelda, tapi ngiri deh sama Mbak Bita. Enak bisa pacaran di kantor. Emang Mbak Popi aja yang ngiri. Aku juga ngiri. Tuh lihat tuh, dunia serasa milik berdua. Mas Maria mau post foto di Instagram. Popi sebel deh sama Mas Maria. Kalau ngepost foto tuh selalu sendiri. Kayaknya nggak mau banget gitu orang tahu kalau Popi itu pacarnya. Kan dunia harus tahu, ya nggak? Mbak Popi maunya apa sih? Belok-belok apa lurus? Belok-belok deh. Kasian deh Mbak Popi. Lurus deh. Kasian deh Mbak Popi. Ada Mas Devi. Satu yo, kayak biasa. Kopi susu, gulanya setengah sendok teh. Betul, 100 buat Teteh. Ngomong gimana hubungan kamu sama Mbak Bita? Masih aman ya? Ya, aman Teh. Syukur deh, Tata seneng dengernya. Iyo, alhamdulillah. Malahan aku itu sama Bita makin lengket kayak perangko. Gaya. Pokoknya nanti kalau kalian jadi nikah, jangan lupa Tatanya diundang ya. Pasti Teh, makanya doain. Semoga saya sama Bita itu langgeng sampai nikah, sampai kakek nenek, sampai seterusnya. Amin, 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 amin. 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 Tata bikin kopi dulu ya. Ya wes. Nih kopinya. Aduh, Teh. Kayak aku harus balik ke kantor, Teh. Titip. Dit, Ya? aku ditawarin kerja sama temanku. Kerja apa? Ya, saya job gitu sih, bikin web. Ya kalau misalnya emang menurut kamu bagus, ambil aja. Boleh? Boleh-boleh aja. Nggak apa-apa. Apa? Lo mau ambil side job? Iya mbak, bikin web. Pokoknya lo harus tentuin pilihan. Tetap di sini atau lo keluar.